Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di sebuah kota yang sangat bising, hiduplah seorang pria yang bekerja sebagai penabung suara. Di saat semua orang sibuk berteriak untuk didengar, pria ini justru berkeliling dengan sebuah tabung perak kecil, menangkap suara-suara yang sering diabaikan orang. Bunyi rintik hujan yang jatuh di atas daun pisang, suara nafas bayi yang sedang terlelap, hingga bunyi gesekan sapu lidi di jalanan saat fajar. Penduduk kota menertawakannya. Untuk apa kamu menyimpan itu? Suara-suara itu tidak punya harga. Simpanlah suara tepuk tangan atau sorak-sorai, itu baru berharga, kata mereka. Namun si pria hanya tersenyum dan terus menabung. Suatu hari, sebuah keheningan yang mengerikan menyerang kota itu. Sebuah wabah yang membuat orang kehilangan kemampuan untuk berbicara dan mendengar keindahan. Kota itu menjadi dingin dan mati. Orang-orang mulai merasa gila karena mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang penuh kecemasan, Bapak Ibu. Saat itulah si pria mengeluarkan tabung-tabung peraknya. Ia membuka satu persatu di tengah alun-alun kota. Tiba-tiba, suara tawa seorang nenek yang tulus mengalun di udara. Lalu suara aliran sungai yang jernih menyusul. Suara-suara itu perlahan mengangkatkan hati orang-orang yang mulai membeku. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk memproduksi kebisingan sehingga lupa mengapresiasi kehidupan yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang sangat berisik, di mana semua orang ingin berbicara, pamer, dan mendominasi pembicaraan. Kita sering menganggap hal-hal sederhana seperti ketenangan, mendengarkan orang lain, atau menikmati momen kecil sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Yang memberi warna pada hidup bukanlah seberapa keras kita berteriak atau seberapa banyak orang yang menoleh pada kita, bukan. Kekuatan sejati justru sering ditemukan di dalam hal-hal yang paling sunyi, Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita itu hanya berisi kebisingan yang tanpa makna. Belajarlah untuk menabung momen-momen tenang dan sederhana, karena itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita saat dunia terasa hampa dan melelahkan, Bapak Ibu. Kadang kita tidak butuh lebih banyak suara. Kita hanya butuh telinga yang lebih peka untuk mendengar apa yang selama ini terabaikan. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Pengkhotbah 9 ayat 17. Itulah Bapak Ibu, di sebuah kota yang penuh kebisingan ya, orang-orang hidup seperti genderang perang. Semua ingin didengar, semua ingin dipuji, semua ingin menjadi pusat perhatian. Jalanan penuh suara, tetapi hati manusia kosong, Bapak Ibu. Orang berbicara tanpa mendengar, orang tertawa tanpa damai, orang bernyanyi tanpa sukacita. Dan di tengah dunia yang berisik itu berjalanlah seorang pria aneh membawa tabung-tabung perak kecil. Ia bukan pedagang emas, Bapak Ibu, bukan kolektor permata, bukan pemburu popularitas. Ia adalah penabung suara, tetapi suara yang ia kumpulkan bukan suara besar. Ia menyimpan bunyi hujan di daun, napas bayi yang tertidur, langkah kaki ibu tua di pagi hari, gesekan sapu lidi saat matahari belum terbit, desah angin di selah bambu, dan tawa tulus yang tidak dibuat-buat. Dunia menertawakannya. Untuk apa semua itu? Itu tidak penting. Itu tidak menghasilkan uang. Itu tidak membuatmu terkenal. Namun pria itu tetap berjalan sambil tersenyum. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui kota itu. Bahwa jiwa manusia tidak mati karena kekurangan suara, Bapak Ibu, tetapi karena kehilangan makna ini. Nyatanya apa, Bapak Ibu?
dunia modern sekarang ini adalah menara Babel baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihatlah dunia hari ini. Semua orang berbicara, sedikit yang mendengar. Media sosial penuh teriakan. Televisi penuh perdebatan. Mimbar penuh opini. Rumah penuh kebisingan. Tetapi hati manusia semakin sunyi dan lelah. Kita hidup di zaman ketika manusia takut pada keheningan. Begitu sunyi datang, orang segera mencari musik, mencari video, mencari notifikasi, mencari keramaian. Mengapa? Karena banyak orang tidak tahan mendengar isi hatinya sendiri, Bapak Ibu. Keheningan seringkali membuka luka yang selama ini ditutup oleh kebisingan. Padahal Tuhan sering berbicara bukan melalui gemuruh, melainkan melalui iman yang lembut, Bapak Ibu. Ketika Nabi Elia berdiri di gunung, ada angin besar, gempa bumi dan api, tetapi kitab 1 Raja-Raja berkata, Tuhan tidak ada di sana. Lalu datanglah suara lembut yang tenang, dan disitulah Tuhan berbicara. Betapa ironis ya. Manusia modern terus mencari Tuhan di dalam kebisingan, padahal Tuhan itu sering menunggu di dalam keheningan, Bapak Ibu. Ada suara-suara yang tidak pernah masuk trending, Bapak Ibu, tetapi menyelamatkan jiwa. Suara paling penting di dalam hidup seringkali bukan yang paling keras, bukan sorak massa, bukan tepuk tangan manusia, bukan pujian dunia, Bapak Ibu. Kadang yang menyelamatkan kita adalah suara ibu yang berdoa diam-diam, suara halaman Alkitab yang dibuka tengah malam, suara tangisan pertobatan, atau suara lirih Roh Kudus di hati kita yang berkata, kembalilah. Tetapi dunia melatih kita untuk mengabaikan itu semua. Kita diajarkan mengejar viralitas, bukan kedalaman. Mengejar sensasi, bukan hikmat. Akibatnya, manusia semakin pandai berbicara, tetapi semakin miskin mendengar, Bapak Ibu. Penabung suara adalah gambaran orang bijaksana, Bapak Ibu. Ia menyimpan apa yang dianggap dunia tidak penting. Begitulah orang rohani hidup. Ia menabung saat teduh, air mata doa, ayat firman, keheningan bersama Tuhan, pelukan sederhana dan percakapan tulus. Dunia berkata, itu kecil, itu tidak berguna. Tetapi ketika badai datang, justru tubuh yang menyelamatkan jiwa, Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, banyak orang sadar arti damai setelah hidupnya dipenuhi kecemasan. Banyak orang baru menghargai keluarga setelah kehilangan. Banyak orang mencari Tuhan setelah dunia gagal menghibur mereka. Dan wajah keheningan itu sedang terjadi hari ini. Ilustrasi itu berkata, kota itu terkena wabah yang membuat manusia kehilangan kemampuan mendengar keindahan. Bukankah itu sedang terjadi sekarang? Manusia masih punya telinga, tetapi tidak lagi mendengar. Tidak mendengar tangisan pasangan, tidak mendengar kesepian anak, tidak mendengar jeritan orang miskin, tidak mendengar suara Tuhan. Hati manusia menjadi mati rasa, Bapak Ibu. Dan ketika jiwa kehilangan kemampuan menikmati hal-hal yang sederhana, maka kekayaan sebesar apapun tidak akan mampu menghangatkannya. Sebab jiwa manusia diciptakan bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk berdiam bersama Sang Pencipta. Ini. Coba perhatikan. Yesus Kristus sering datang ke tempat yang sunyi, Bapak Ibu. Perhatikan Yesus Kristus. Ia melayani ribuan orang, ia menyembuhkan, ia mengajar, ia menghadapi keramaian. Tetapi berkali-kali Alkitab berkata, ia pergi menyendiri. Mengapa? Karena bahkan anak Allah pun menunjukkan bahwa jiwa manusia membutuhkan keheningan bersama Bapa. Yesus tidak mabuk popularitas, Bapak Ibu. Setelah mujizat besar, ia sering menghilang ke gunung. Setelah orang banyak bersorak, ia memilih berdoa. Karena suara manusia bisa memabukkan,
tetapi suara Bapa memberi kehidupan, Bapak Ibu. Gereja akhir zaman terlalu berisik. Hari ini banyak gereja penuh suara, Bapak Ibu, tetapi miskin hadirat. Penuh program, tetapi kosong penyembahan. Penuh aktivitas, tetapi miskin pertobatan. Kita pikir Tuhan selalu hadir di dalam keramaian. Padahal kadang-kadang Ia sedang menunggu di ruang doa yang sunyi, Bapak Ibu. Ada orang yang hafal semua lagu rohani, tetapi tidak pernah duduk diam mendengarkan Tuhan. Ada yang pandai berkhotbah, tetapi tidak pernah hening di hadapan firman. Kita takut sunyi, karena di dalam sunyi, topeng mulai terbuka, Bapak Ibu. Menabung suara-suara kecil. Bapak Ibu, mulailah menabung suara yang benar. Simpan suara firman Tuhan, suara doa ibumu, suara anakmu tertawa, suara angin pagi, suara hati nurani, suara Roh Kudus. Karena akan datang hari-hari ketika dunia terasa dingin dan melelahkan. Dan pada saat itu, yang menguatkanmu bukan hingar-bingar dunia, tetapi suara kecil yang pernah kau simpan di dalam hati. Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur, "Tinggallah tenang dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Tetapi manusia modern sulit tenang. Kita lebih mudah panik daripada diam, lebih mudah bersaksi daripada merenung, lebih mudah berbicara daripada mendengar. Padahal hikmat tumbuh di dalam keheningan, Bapak Ibu. Dengarkan ya sebelum terlambat ya. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara pelan kepadamu, lewat kelelahanmu, lewat air matamu, lewat kegagalanmu, lewat kesunyianmu. Tetapi dunia terlalu bising, sehingga engkau tidak mendengarnya. Bapak Ibu, iblis tidak selalu menghancurkan manusia dengan dosa besar loh. Kadang ia hanya membuat manusia terlalu sibuk sampai tidak sempat berdoa, Bapak Ibu. Terlalu sibuk sampai kehilangan keduanya. Terlalu sibuk sampai hati menjadi mati rasa, Bapak Ibu. Dan akhirnya hidup hanya menjadi kebisingan tanpa arah lalu. Ketika kota kehilangan suara kehidupan, orang-orang baru sadar. Yang mereka butuhkan bukan lebih banyak teriakan, tetapi lebih banyak kepekaan. Demikian juga hidup kita. Kelak di ujung usia, mungkin yang paling kita rindukan bukan tepuk tangan dunia, melainkan suara Tuhan memanggil nama kita, suara doa yang pernah kita naikkan, dan suara damai yang dahulu pernah kita abaikan. Maka belajarlah untuk diam, untuk mendengar, untuk menghargai hal-hal kecil, dan untuk menyediakan ruang sunyi bagi Tuhan. Karena seringkali Tuhan tidak datang sebagai gemuruh guntur, Bapak Ibu. Ia datang seperti embun, pelan, hening, tetapi memberi hidup. Amin.